Bram terlibat cinta segitiga. Dia jatuh cinta dengan seorang Elsie klub malam. Terus pada suatu hari ya merasa selingkuhannya besar kepala ya. Dia lancang, geng. Songong nelpon si Nyonya, istrinya si Bram ini. Kamu sudah kuberi apartemen, uang, perhiasan, dan itu adalah posisimu. Dalam arti kamu hanyalah seorang simpananku. Halo geng, apa kabar? Kembali lagi ke cerita cinta. Nah, untuk yang baru bergabung, baru tahu nih sebenarnya channel apa sih? Ini adalah channel menceritakan kisah cinta orang yang berakhir sad ending ataupun happy ending. Nah, sebelum gue menceritakan cerita ini, gue berterima kasih dulu nih yang sudah berbagi cerita ke gue yang akan gue ceritakan nih untuk gue share ke kalian semua ya. Dan pastinya gue menutupi identitas ya. Pokoknya yang berbagi cerita ke gue pasti identitasnya selalu gue jaga ya. Oke, terima kasih yang sudah berbagi. Dan sekarang ayo kita capcus ke ceritanya, guys. Harta, tahta, dan wanita bukanlah ungkapan sebuah omong kosong ketika seseorang berada di puncak karir. Kita sebut aja namanya Bram ya, geng. Bram ini adalah seorang pengusaha. Bram terlibat cinta segitiga. Dia jatuh cinta dengan seorang Elsie klub malam. Sebenarnya ke tempat begitu sudah biasa baginya, karena dia kan kalau kita lihat dari backgroundnya seorang pebisnis, pastinya dia sering mengentertain kolega-koleganya atau rekan-rekan bisnisnya ke tempat begitu ya. Contohnya bukan hanya ke tempat begitu ya, ke kafe atau ke restoran bergengsi begitu, itu hal biasa bagi dia. Dan ketemu cewek-cewek nakal juga sudah sering lah baginya. Biasanya juga selesai mereka menghibur, ya udah selesai dia kasih uang, ya udah bubar cewek-cewek itu. Goodbye. Tapi entah kenapa kali ini imannya goyang. Akibat dia bermain api itu, tiap kali dia ketemu wanita itu dan pulang ke rumah, pastinya dia selalu merasa bersalah sekali dengan anak dan istrinya. Untuk meredam rasa bersalahnya itu, dia suka memberi hal-hal yang disukai anak dan istrinya, maupun itu barang, pokoknya apapun yang disukai anak istrinya selalu dia berikan. Terutama juga untuk istrinya ya, dia juga suka memberikan uang lebih. Itu sebagai bentuk rasa bersalahnya atas apa yang diperbuatnya. Tapi ya namanya bangke kecium juga. Jadi ya mungkin ini insting istri ya, atau ya juga petunjuk dari yang di atas. Walaupun dia sudah tutup semua hal kebusukannya itu dengan rapi dan rapat, ya namanya bangke kecium juga. Jadi suatu hari saat dia lagi di kantor, tiba-tiba dia dapat WA dari istrinya. Isinya itu berupa ya cat-cat mesra dia sama tuh cewek, termasuk juga foto-foto mesra dia sama tuh cewek. Oh my god. Yang jadi pertanyaan si Bram ini bukannya gimana istrinya bisa buka HP-nya, enggak, bukan itu yang jadi bahan pertanyaan si Bram, karena di antara mereka ini tidak ada privasi ya, mereka bisa saling lihat ya HP masing-masing. Yang jadi bahan pertanyaan si Bram ini, gimana istrinya bisa lihat cacat mesra itu, dan juga gimana istrinya bisa lihat foto-foto mesra dia dengan cewek itu. Soalnya dia menyimpan rapat-rapat foto itu di folder khusus di HP-nya dan bisa dibuka hanya oleh kata sandi. Dan tiap dia chat mesra dengan cewek itu, setiap dia habis chat ya sama cewek itu, selalu dia hapus. Gimana caranya? Dan juga satu lagi, dia menyimpan nama cewek itu
bukan pakai nama spesial, nama-nama biasa gitu yang ibaratnya supaya istrinya tidak curiga gitu, kayak nama-nama umum gitu yang ibaratnya kayak nama-nama orang kantor-kantor gitu yang tidak pakai kata sayang, love atau apalah gitu. Jadi itu gimana cara istrinya tahu? Cuman memang ya dia pikir-pikir ya mungkin ya istrinya hoki apa yang ngatak-ngatik ya nomor-nomor atau sandi-sandi yang biasa dipakai mereka gitu ya, akhirnya dapet juga mungkin, atau juga istrinya bisa melihat riwayat chat yang sudah terhapus itu dengan aplikasi, kan ada ya aplikasi-aplikasi yang bisa Yes. download ulang lagi ya riwayat story kita, riwayat obrolan kita sebelumnya itu dikeluarin lagi. Yes. Kan ada tuh di aplikasi kayak di Google Store gitu kan, mungkin seperti itu juga. Aha, Dan oke. juga untuk foto yang jadi bahan pertanyaan dia yang nggak bisa dihabis pikir memang yang terakhir ini ya, gimana ya istrinya bisa tahu itu cewek, ya itu cewek gitu, nomor HP-nya itu ya itu, karena kan dia menyimpannya tidak dengan nama spesial. Gimana caranya dia bisa tebakannya itu bisa gitu istrinya seperti itu. Kalau menurut gue pribadi ya, menurut si Nonewono nih, menurut gue pribadi, kemungkinan kan istri ini gimana ya, kan biasanya walaupun kita ya sebagai istri yang nggak hafal gitu ya rekan-rekan bisnis suami atau Yap. kalinya nomor telepon itu kan sering familiar ya di mata kita yang lihat nomor telepon suami ya. Yes. Nah itu mungkin yang jadi insting istri itu tahu nih siapa ya, ditambah lagi kalau misalnya tuh cewek pasang foto profil yang otomatis kita nggak kenal siapa ini cewek. Nah, gua rasa sih di situ sih letak istrinya tahu dan Ember. makanya gitu. Nah, ini dia Yes. kayaknya ceweknya. Walaupun chatnya kosong tapi dia yakin ini ceweknya. Ya mungkin dari situlah istrinya mendownload aplikasi ya yang bisa membuka riwayat percakapan yang sudah terhapus ya. Gimana menurut lo, geng? Bener nggak pendapat gue sama lo? Setuju nggak? Setuju kan? Sejak dari situ akhirnya mereka sering ribut terus. Nah, yang namanya laki-laki dan juga dia merasa dia yang nyari duit nih, timbul dong dia egonya tinggi. Selain dia pinter berkelit-kelit dan juga dia nggak mau disalahkan dan juga selalu ingin ingin galak. Kan biasanya suka gitu tuh, geng, kalau dia yang salah dia yang lebih galak kayak gitu kan. Hal itu juga yang membuat dia suka males gitu pulang ke rumah karena dia merasa hawanya panas gitu di rumah, jadi dia lebih sering pulang ke tempat selingkuhannya itu. Ya gimana hawanya nggak panas, lo yang buat ulah, gimana sih aligator? Oops. Kok gue jadi emosi ya, maaf ya Mas Bram. Nah terus pada suatu hari ya merasa selingkuhannya besar kepala ya, merasa ya si Bramnya ini kayaknya lebih sering ke tempat dia, jadi dia merasa si Bram ini sayang banget lah pokoknya sama gua, cinta banget nih kayaknya nih sama gua. Dia lancang, geng, songong, nelpon si Nyonya, istrinya si Oh Bram my ini. God. What? Entahlah apa yang diomongin ceweknya ini ke si Nyonya, pokoknya nih tiba-tiba nih istrinya nih nelpon si Bram. Dia bilang pokoknya dia istrinya nih minta cerai. Dan terus juga dia bilang, bilangin ya sama cewek lo itu, jadi cewek tuh harus tahu diri. Terus juga kenapa sih lo kasih nomor gue ke si dia? Dasar lo sama dia samanya sama-sama gak punya otak. Gitu istrinya bilang. Dan baru kali ini istrinya ngomong lu gue sama dia, kan Bram kaget ya. Maksudnya selama ini mereka Oh my itu God. gak sekasar ini gitu, begitu loh istrinya. Ya denger itu si Bram ya kaget banget gitu. What? Dan sehabis dia dapat telepon dari istrinya itu, tiba-tiba dia muncul ke tempat selingkuhannya. Sesampainya di sana dia langsung nanya tuh sama cewek itu, kamu nelpon istri saya ya? Kamu bongkar HP saya ya? Kok kamu lancang sekali sih nelpon istri saya? Terus cewek laknat ini nih, yang kurang ajar ini, nelpon istri Srahin yang nggak tahu diri ini, dia jawab gini, geng, ya kan Mas udah nggak sayang sama istri Mas, kan Mas katanya udah nggak cinta sama istri Mas. Mas bilang kan udah bosen sama istri Mas. Ya daripada Mas ngeluh mulu tentang istri Mas ke aku, ya lebih baik ya aku nih hanya ingin bantuin Mas aja biar What? Mas ya selesai gitu urusannya dengan istri Mas itu. So Dan Mas iya. juga jadi kan bisa
tenang gitu, daripada Mas stres mulu gara-gara dengan pusing dengan istri Mas itu. Nah, aku ya inisiatif gitu loh Mas. Memang yang kukatakan selama ini tentang istriku ke kamu itu yang memang benar. Aku lagi bosan, lagi jenuh, lagi sudah tidak ada rasa sama istriku. Dan saat ini memang hatiku lagi kamu lah yang ada di hatiku. Tapi bukan berarti aku mau menceraikan istriku. Dan juga bukan berarti kamu menjadi prioritasku. Istriku adalah tetap istriku. Kamu tidak bisa menggantikannya. Kamu sudah kuberi apartemen, uang, perhiasan, dan itu adalah posisimu. Dalam arti kamu hanyalah seorang simpananku. Jangan meminta lebih, seharusnya kamu tahu diri. Jangan juga coba ikut campur urusan rumah tanggaku. Dan karena kamu sekarang sudah membuatku kecewa, sebaiknya kamu angkat kaki dari rumah ini. Segala perhiasan yang sudah kuberi dan juga barang-barang di rumah ini jangan kamu coba-coba bawa. Tapi uang yang sudah kuberi kepadamu silakan kamu bawa. Itu anggap aja sebagai bekalmu keluar dari rumah ini. Dari situ langsung ceweknya nangis, minta maaf lah, pokoknya lah, acting lah, biasa drama nangis Bombay gitu, geng. Ya pokoknya dia bilang ya dia nggak, ya maksudnya dia tuh hanya ingin inisiatif aja gitu, maksudnya tuh dia ingin berbuat baik. Dan kenapa sih Mas malah jadi berprasangka buruk pada dia, padahal kan niatnya baik. Terus kan Mas sayang sama aku, kenapa sih Mas kok jadi begini? Ya kali ya, tapi tetap juga si Bram yang ngusir tuh cewek. Akhirnya ya tuh cewek ya angkat kaki ya, karena kan udah diusir keras gitu sama si Bram. Dan ternyata geng, gak nyangka juga ya, Bram ini ya keren juga ya. Biasanya kan kalau laki-laki udah selingkuh ya, biasanya kan kalau udah bucin tuh susah ya, kita mau ngomong ampe aja juga gak bakal didengar kalau udah bucin. Ternyata si Bram ini keren, geng. Wow. Istrinya tetap diprioritasin. Biasanya kan kalau umumnya tuh selingkuhan yang suka dibelain, ini enggak loh, istrinya dibelain. Terus selesai nih urusan dia dengan cewek itu, pulanglah dia nih ke rumah nemuin istrinya. Ya pokoknya dia minta maaf lah sama istrinya, sampai juga dia mohon banget sama istrinya untuk ya jangan menceraikan dia lah. Pokoknya apapun yang mama ingin buktikan ke aku, misalkan ini nomor HP juga dinunjukin nih, udah dihapus nih nomor telepon cewek itu juga. Misalkan mama mau ganti nomor HP ku nih, diganti gitu juga nggak masalah. Dan juga setiap dia pulang kerja atau apalah, mama ingin cek HP ku, atau nggak mama ingin tahu gitu kegiatanku di luar apa aja. Dan juga misalkan mama mau ikut aku ketemu siapa, boleh lah. Pokoknya ingin supaya mama ini percaya gitu sama aku. Intinya dia pakai segala cara supaya istrinya tuh mau memaafkannya dan percaya lagi sama dia. Kayak gitu sih, geng. Dan akhirnya juga istrinya mau sih memaafin dia. Dan akhirnya mereka nggak jadi cerai, baikan lagi. Tapi tunggu dulu, geng, bukan berarti si Bram ini berubah ya. Dia tetap nakal, geng. Cuman tidak nakal seperti dulu. Oh my god. Dia nakal-nakal ya, istilahnya dia hanya buat cinta satu malam lah, yang main aman-aman aja. Karena dia merasa ya bukan hanya dia aja mungkin ya yang merasa bosan dengan pernikahan ini. Dia yakin juga istrinya juga begitu kayak dia. Dan dia nggak mau egois gitu loh, gara-gara hal itu sebenarnya hal sepele ya, bisa ditanggulangin gitu loh. Istrinya aja tetap setia sama dia, kenapa dia enggak gitu untuk hal sepele kayak gitu. Sedangkan rumah tangga mereka ini sudah seperti ini, sejauh ini, kenapa harus dikorbanin gitu semuanya. Jadi dia main aman. What? Oh my god. Jadi kalau misal pun dia lagi pengen jajan gitu sama cewek itu, sama cewek lah pokoknya, Oh my god. ya semalam aja. Dan jadi kan untuk kayak cinta semalam gitu kan, cewek itu pun dia nggak perlu nyimpen nomor telepon cewek itu. Ya istilahnya ketika dia ketemu di klub malam sama tuh cewek, satu cewek yang dia sukain, ya habis itu dia bawa ke hotel lah ya. Ya dia main lah sama cewek itu, dan habis itu dia pulang. Jadi ya bersih lah mainnya. Gak lagi lah namanya dia apa kali namanya nyimpen cewek gitu. Dan dia juga merasa ya nggak mau lagi lah
buat main-main yang bermain api yang ibaratnya sampai kelewat batas. Nah, kalau kayak gitu kan aman ya. Ya, Habis ya. selesai ya udah, lo gue kasih duit, gue puas ya lo udah pergi gitu loh. Goodbye. Gue nggak perlu lagi nyimpen nomor lo gitu kan, ibaratnya ya kita sama-sama, lo butuh uang, gue butuh kosan, selesai, urusan selesai gitu, dan rumah tangga dia juga kan jadi aman juga kayak begitu. Ya. Dan kenapa Ya, juga terserah dia Kadal deh. nggak mau cerai sama istrinya, karena dia merasa nggak pantas gitu dia mengorbankan semua ini hanya karena hal seperti itu Ya, gitu. oke. Dan Atur dia aja pun deh. sadar diri gitu loh, dia bisa begini sampai segininya gitu, sampai sesukses ini ya karena dari istrinya. Iya sih. Kan istrinya kan mengikuti dia dari susah, masa sih karena hal kayak gini dia harus mengorbankan rumah tangga mereka gitu. Itu kayaknya nggak worth it ya, nggak sebanding ya. Dan itu sih pikiran dia yang dewasa ya. Intinya istilahnya nih, biar botol tumpah di luar tapi botolnya balik lagi pulang ke rumah. Jadi nakal-nakal dikit lah, yang penting aman, rumah tangga tetap tentram. Itu mungkin maksud si Bram. Nah itu dia geng ceritanya yang berakhir happy ending juga mungkin ya. Yap. Karena kan dia baikan ya sama istrinya ya, walaupun di belakang dia ada nakal-nakal dikit, tapi intinya dia tetap membela istrinya. Apapun yang terjadi, istrinya tetap prioritas dia. Yes. Jadi ya ini intinya ya berakhir happy ending ya. Gak bisa juga dong dibilang sad ending, orang mereka nggak jadi cerai kok. Ya begitu ya geng, dan terima kasih juga ya untuk Mas Bram yang sudah berbagi cerita ke Eke, dan kalian juga bisa mendengar cerita ini. Ya sebenarnya ini juga bisa jadi kisah inspiratif ya untuk para kadal darat di sana yang selingkuh sama istri yang gak setia. Sebenarnya apa sih yang kalian cari? Padahal kan istri kalian tuh, aduh kalau dibilang cari yang muda, istri kalian juga sebenarnya kan waktu muda juga cakep kali. Yes. Terus kalau dibilang masalah ranjang, aduh bosen-bosen gitu ya, kayak Mas Bram itu gitu loh, main aman tapi tetap loh istri diprioritasin, kan nggak sebanding ya kalau mengorbankan segala sesuatu itu. Kalau kalian cerai itu, aduh ya ampun, yang rugi itu bukan hanya apa ya, anak juga jadi korban, terus harta gono gini pisah, terus apa ya, karir itu juga hancur, tapi banyak itu hal-hal juga yang terluka juga banyak ya, misalkan dari keluarga si pihak cewek, pihak si cowok, bukan hanya dari pasangannya yang pastinya yang sangat terluka ya, anak pun juga jadi korban. Pokoknya banyak lah, kayaknya nggak worth it lah selingkuh gitu, mendingan setia lah. Makanya dibilang itu dari cerita cintaku ya gue yang berikutnya itu kan gue bilang apa, kesetiaan itu harga mati. Kalau udah nikah tetaplah setia sama pasangan. Oke geng, sampai jumpa lagi di cerita cinta kita berikutnya ya. Sampai jumpa. Oh iya, belum juga aku mau like, share, komen, dan subscribe geng. Oke geng, bye bye, I love you.